Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah DDAK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AVR stack dan subroutine. Bagi teman-teman yang belum menonton video tentang AVR memori, silahkan ditonton dulu karena memang ini lanjutan dari video sebelumnya di AVR memori. Oke. Ya, stack merupakan salah satu fitur yang disediakan di AVR. Nah, untuk di AVR sendiri, stack itu merupakan blok yang nanti terletak pada di data memori ya. Jadi stack menggunakan data memori di suatu alamat. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa stack itu secara kerjanya adalah last in first out atau LIFO. Oke, last in first out. Kemudian nah ini kita bisa gunakan sebagai data penyimpanan ya di internal control maupun media penyimpanan sementara. Ya, internal control itu maksudnya adalah jadi built-in syntax ya, built-in syntax atau built-in command di AVR itu kadang sudah menggunakan stack secara otomatis. Nah, sebagai programmer kita juga bisa menggunakan stack itu ya untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita sendiri ya terkait dengan data yang kita olah. Jadi ada yang digunakan oleh built-in command, ada juga yang kita bisa gunakan secara custom ya. Jadi bisa digunakan untuk itu dua hal itu, built-in command sama keperluan kita sendiri secara custom. Nah, sebelum menggunakan stack kita perlu mendefinisikan dulu atau menginitiate dulu stack pointernya. Nah, jadi sebelum pakai stacknya kita gunakan inisiasi stack pointernya di dalam perintah AVR. Nah, kita perlu tahu bahwa stack pointer itu merupakan register IO ya, beda dengan general purpose register 0 sampai 31. Berbeda dengan register khusus XYZ. Jadi dia adalah register IO. Oke, kemudian register IO ini nanti akan berisi sebuah pointer stack ya yang ada pada data memori. Nah, biasanya stack pointer diisi dengan alamat terakhir pada data memori atau pada RAM. Jadi kalau kita misalnya menggunakan ATmega 8515, RAM-nya itu sampai alamat 025F. Nah, stack pointer biasanya nanti diinitiate ke alamat itu 025F, alamat terakhir pada RAM. Mengapa alamat terakhir ya? Karena alamat yang awal-awal sudah dipakai untuk yang lain. Ya, sudah pakai untuk data-data dan keperluan yang lain. Jadi makanya dari belakang. Oke. Kemudian stack pointer itu memiliki panjang 16 bit atau 2 byte ya. 16 bit atau 2 byte. Oke. Kemudian dibagi menjadi dua yaitu SPL dan SPH. Ya, SPH ini yang high ya, SPL yang low. Misalnya kalau kita punya alamat 025F ya, berarti nanti yang high itu 02, yang low itu 5F ya. 1 byte high, 1 byte yang low. Oke, contoh di sini inisiasi stack pointer ya. Awalnya nilainya 0. Kemudian kita jalankan command berikut atau perintah berikut. LDI temp low ram n. Nah, load immediate temp dengan nilai konstanta low bagian low dari ram n. Nah, bagian ram n kemarin kita sudah bahas, kalau di ATmega 8515 nilainya 025F. Berarti ini temp diisi dengan 02. Low RAM n berarti yang 5F ya, yang 5F. Out SPL temp. Nah, kemudian di sini temp LDI temp high RAM n 025F berarti high-nya 02. Low-nya 5F ya. Tadi out SPH temp. Ya. Out ini mirip seperti move, copy dari temp ke SPL. Ini yang ini temp out SPH temp, copy dari temp ke SPH. Mengapa tidak langsung LDI saja? LDI SPL, LDI SPH. Nggak bisa karena SPL dan SPH register IO, bukan register khusus atau register yang bisa LDI seperti register 16 sampai 31. Mengapa pakai out, tidak pakai move? Kan copy kemarin pakai move. Sekali lagi, SPL bukan register general purpose register, tapi dia register IO. Nah, untuk copy dari general purpose register ke register IO pakainya out. Kalau kemarin kan copy dari general ke general move ya, move ya. Nah, kalau copy dari general ke IO pakainya out. Nah, ini nanti akan lebih terlihat ketika kita bahas tentang IO. Nah, dengan demikian setelah 4 baris ini dieksekusi, nilai stack pointer menjadi 025F. Ya, ini low 5F dikasih ke SPL ya, ini
high di 02 dikasih ke SPH. Jadi digabung high dan low 02 5F. Oke. Nah, ini contoh ya kalau di program ya. Oke, inisiasi stack pointer. Oke. Temp low ram n, SPL temp, LDI temp high ram n, SPH temp out, SPH temp. Nah, nanti SPH SPL digabung nilainya 025F. Mengacu ke alamat terakhir di RAM. Oke. Ya, mengapa demikian? Kenapa dari belakang ya? Karena yang lain itu sudah dipakai untuk program. Ya, misalnya di sini alamat 60 dipakai untuk blok 1, alamat 80 dipakai untuk blok 2 dan seterusnya. Jadi makanya untuk stack paling belakang. RAM N nilainya konstanta ya, konstanta. Itu kalau kita include M8515 dev.inc itu nilai RAM N-nya sudah terinclude. Nah, 025F atau $25F ya. Oke, 025F sama 25F sama aja. Oke, kemudian bagaimana cara kita menggunakan stack? Ya, kita bisa gunakan operasi push dan pop ya, push dan pop. Parameternya register. Jadi push register 1 misalnya. Berarti ini artinya kita menyimpan nilai R1 pada stack dengan di push. Nah, tentu saja stack pointernya nanti naik ya. Jadi setelah push stack pointernya naik. Ya, tadi kan di RAM N yang paling belakang. Nah, setelah di push nilai stack pointernya naik. Kemudian kita pop. Kalau misalnya pop ya, pop register. Berarti ngambil dari stack disimpan ke register. Nah, contohnya pop R1. Berarti kita ambil dari stack ya lalu disimpan ke R1. Ketika pop ini dijalankan maka stack pointernya diturunkan, balik lagi. Ya, ke bawah. Atau ditambah 1 ya, di increment. Kalau naik ya kan dari 25F naik berarti di decrement dikurangi 1. Kalau turun ya waktu pop dari 025E misalnya ke 025F berarti kan nambah ya, berarti ditambah 1. Oke. Nah, ini contoh penggunaan stack ya. Ini contoh LDI R1604 nilai register 16 berarti nanti nilainya 04. Kemudian di move R1 R16 berarti nilai register 16 di copy ke register 1. Oke. Kemudian push R1. Nah, berarti nanti register 1 nilainya disimpan ke stack ya dengan di push. Nah, ini misalnya stack pointernya sudah diinisiasi di sini 025F. 025F. Oke. Nah, stack pointernya sudah diinisiasi di 025F. Nah, ketika push ini dijalankan, oke. Nanti 04 disimpan di sini ya, disimpan di sini tadi 025F. Lalu stack pointernya naik ya, stack pointernya naik ke sini. Naik ke atasnya ya, ke alamat sebelumnya atau dengan kata lain di decrement ya, dikurangi 1. 025F berarti sebelumnya 025E. Nah, berikutnya ketika di pop. Oke, ini ya awalnya ini tadi ya hasil yang sebelumnya stack pointernya ada di sini. Kemudian di sini ada nilai 04 yang disimpan. Nah, ini tosnya di sini berarti ya, tos top of stacknya di sini. Nah, ketika di pop R17 nanti nilai 04 ini nanti diambil disimpan ke register 17. Oke, disimpan di register 17. Nah, nanti stack pointernya turun ya dari sini dari 025E misalnya ya, turun ke 025F lagi. Oke. Turun ya. Jadi nilai 04 dibawa ke R17, stack pointernya turun. Nah, hal yang menarik di sini adalah ketika stack pointernya turun, ini tadi tadi nilai 04 yang sudah terlanjur disimpan di memori tidak dihapus, ya, tidak juga berubah menjadi FF kembali. Jadi tetap. Jadi nanti ini istilahnya 04 tadi dibaca ke register R17, disimpan ke R17, terus stack pointernya turun. Nah, nilai 04 sendiri yang ada di memori itu tetap nggak berubah, tidak dihapus, juga tidak berubah menjadi FF seperti awal. Kayak gitu ya. Nah, misalnya setelah tadi dijalankan, dua baris ini dijalankan, LDI R16 7.
Oke, LDI R1607. Kemudian push R16. LDI R1607 berarti nanti register 16 nilainya 07. Kemudian di push. Nah, kalau di push lagi apa yang terjadi? Berarti nanti yang di sini diisi dengan 07, lalu stack pointernya naik ke atasnya. Nah, ini penggunaan stack untuk keperluan penyimpanan data yang kita bisa atur sebagai programmer ya. Push, push dan pop. Ya, push, pop, dan seterusnya. Berikutnya, subroutine ya. Subroutine di AVR ini merupakan implementasi fungsi ya, mirip seperti fungsi kalau kita ngoding di high level programming seperti Java atau C. Nah, ketika kita membuat fungsi atau subroutine, kita bisa panggil subroutine tersebut dengan rcall atau relative call. Caranya rcall lalu label fungsinya atau nama fungsinya. Nah, ketika kita mengambil subroutine dengan rcall, itu secara otomatis alamat untuk kembali dari fungsi tersebut itu akan disimpan di stack. Di rcall ini sebuah komen yang built-in sudah langsung menggunakan stack secara otomatis. Nah, contoh di sini ya, kita punya fungsi namanya flash to RAM. Nah, itu dipanggil di sini misalnya rcall flash to RAM. Oke, tadi definisinya ya, alamat kembali dari fungsi. Alamat kembali dari fungsi mana? Berarti ya alamat instruksi bawahnya. Ya, alamat instruksi bawahnya misalnya 0016. Nah, ketika kita manggil rcall, alamat bawahnya ini disimpan di stack. Jadi alamat dari perintah ini LDI ZH high block 1 itu nanti disimpan di stack. Misalnya alamatnya 0016 ya. Oke. Misalnya alamatnya 0016, 2 byte. Nah, berarti ya di push 2 byte. Push 2 byte. Nah, karena push 2 kali maka stack pointernya juga naik 2 kali. Nah. Oke. Kemudian nanti program counternya diisi dengan alamat dari fungsi flash to RAM. Jadi program counternya nanti diisi dengan alamat flash to RAM. Nanti eksekusi berikutnya yaitu adalah eksekusi fungsi atau subroutine flash to RAM. Oke, teman-teman perlu ingat kembali program counter itu fungsinya adalah untuk menyimpan next instruction. Instruksi yang next akan dieksekusi itu disimpan di program counter. Jadi ketika PC sama dengan address dari flash to RAM, jadi nanti berikutnya berarti yang dieksekusi adalah program yang ada di subroutine atau fungsi flash to RAM. Nah, ini contoh bagaimana rcall ya, built-in command yang otomatis menggunakan stack tanpa kita harus tambahkan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita menggunakan subroutine lalu kita rcall dengan flash to RAM, mau nggak mau pakai stack. Nah, karena mau nggak mau pakai stack, maka mau nggak mau juga kita harus inisiasi stack pointer. Nah, jadi kalau kamu rcall nggak pakai inisiasi stack pointer bisa saja error. Begitu juga dengan return. Nah, kalau tadi manggilnya, kalau ini returnnya kembali dari fungsi atau dari subroutine flash to RAM ya, seperti di fungsi-fungsi high level ya, ketika setelah mengerjakan ada returnnya ya, entah pakai parameter atau enggak, entah ada return variable atau enggak, yang penting return balik ya. Nah, ketika read ini dieksekusi, maka nih program counter sama dengan pop. Jadi yang tadi nilai alamatnya tadi disimpan di stack dengan di push itu di pop, 0016 di pop. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke PC atau program counter. Nah, oke. Kemudian increment toss. Jadi nanti top of stack-nya di increment. Nah, jadi stack pointernya balik lagi ke sini, balik lagi ke posisi awal. Kan tadi naik 2 kali, sekarang turun 2 kali. Program counter sama dengan 0016. Di alamat yang tadi disimpan di stack dengan di push, di pop lalu dimasukkan atau disimpan di program counter. Oke, nah itu contoh built-in command ya, contoh sintaks di AVR yang otomatis menggunakan stack. Kalau kita menggunakan subroutine, kita panggil dengan rcall lalu return dengan read, otomatis pakai stack. Nah, karena pakai stack, jangan lupa mau nggak mau kita harus inisiasi stack pointernya. Oke, gitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.